Nah, Pak Yosep sudah ada. Anwar juga ada, Pak. Ya, siapa yang memimpin? Ya, bismillah. Maaf, yang tampil itu bagian Tes kreativitas, ya? Kang. Tes kreativitas, Kang. Putus ya, Kang, suaranya. Iya. Putus-putus. Kalau kutus-kutus mah jadi obat ya. Minyak ya, Pak. Minyak gosok. Ini putus nyambung, Pak. Kalau jangan putus nyambung. Putus. Penyakit sakit. Penyakit itu. Ya. Masih ada Kang Yosep yang mau memimpin atau siapa tadi? Wah, terlempar kabur. Kang Yosepnya. Atau siapa? Silahkan. Mau langsung ku Pani atau ku Tata? Gantian Bapak dari kelas B dulu. Nanti dari kelas B dulu siapa? Bu siapa? Mau minum. Lydia mungkin tahu. Bukan minum. Dari yang nggak presentasi atau dari Kang Anwar mungkin boleh Kang bantu. Ya. Dari kelompok aja kalau gitu mah ya Pak ya, daripada lama. Boleh. Iya. Makanya dari kelompok aja lah sekalian langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman kita hari ini bisa kembali bertatap maya lagi dalam perkuliahan asesmen bimbingan dan konseling. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Minggu kemarin saya, minggu ini saya lagi. Oke, hari ini akan ada 2 kelompok yang presentasi. Untuk urutan pertama akan disampaikan oleh kelas A, yaitu kelompok saya sendiri, kelompok 3, yang akan membahas tentang tes kreativitas. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk penyajian pertama akan disampaikan oleh Teh Nengsi. Untuk share screen-nya, boleh dari saya aja ya, Teteh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Teh Fani. Mohon izin Bapak dan teman-teman yang lain. Di sini kami akan membahas tentang tes kreativitas. Next, Teh. Next, Teh. Ya, udah ya, Teh ya? Oh ya, terima kasih Teh Fani. Baik, di sini saya akan membahas terlebih dahulu yaitu tentang pengertian kreativitas. Menurut Baron dalam Asrori, di sini kreativitas itu adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sedangkan menurut Munandar, kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan, dan orisinalitas dalam berpikir serta kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan. Nah, di sini diambil juga menurut
Guilford, kreativitas ini mengacu pada kemampuan yang menandai ciri-ciri seorang kreatif. Guilford menekankan bahwa orang-orang kreatif lebih banyak memiliki cara berpikir divergen daripada konvergen. Nah, cara berpikir divergen ini sendiri itu adalah kemampuan individu untuk mencari berbagai alternatif jawaban terhadap suatu persoalan dengan pola menyebar, dan di sini tidak ada jawaban benar dan salah. Selanjutnya itu menurut Torrance, kreativitas adalah proses merasakan dan mengamati adanya masalah, membuat dugaan tentang kekurangan masalah ini, kemudian menilai dan menguji dugaan atau hipotesis, selanjutnya mengubah dan mengujinya lagi, dan akhirnya menyampaikan hasil-hasilnya. Next, Teh. Nah, di sini dari pengertian kreativitas tadi dapat diambil bahwa tes kreativitas itu adalah suatu tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir divergen dengan membedakan aspek kelancaran, kelenturan, orisinalitas, dan kerincian dalam berpikir, serta untuk merasakan dan mengamati adanya masalah, membuat dugaan tentang kekurangan masalah itu, dan menilai mengujinya dugaan dan atau hipotesis, kemudian mengubah atau mengujinya lagi, dan akhirnya menyampaikan hasilnya. Next, Teh. Nah, asumsi-asumsi berpikir kreatif yaitu yang pertama, setiap orang memiliki kemampuan kreatif. Yang kedua, kreatif dinyatakan dalam bentuk produk-produk kreatif berupa benda atau berupa gagasan. Yang ketiga, aktualisasi kreativitas merupakan hasil dari proses interaksi antar faktor-faktor psikologis dengan lingkungan. Dan yang keempat, dalam diri seseorang terdapat faktor yang menunjang atau menghambat kreativitas itu sendiri. Nah, ini bisa dari segi internal maupun eksternal. Kemudian, kreativitas seseorang tidak berlangsung dalam kevakuman. Dan yang terakhir yaitu karya kreatif tidak lahir hanya kebetulan, melainkan melalui serangkaian proses kreatif yang menuntut kecakapan, keterampilan, dan motivasi yang kuat. Next, Teh. Nah, di sini ada kegunaan tes kreativitas. Kegunaan tes kreativitas ini ditunjukkan untuk mengidentifikasi orang-orang kreatif yang ditunjukkan oleh kemampuan berpikirnya. Nah, di sini tes kreativitas bisa digunakan untuk 3 hal, yaitu yang pertama identifikasi anak berbakat kreatif. Nah, di sini di sekolah lebih tepatnya sering untuk mengidentifikasi anak-anak yang kreatif untuk program misalnya anak yang berbakat intelektual dan yang lainnya. Kemudian untuk penelitian, nah untuk penelitian ini bisa untuk mengidentifikasi orang-orang kreatif dan membandingkan mereka dengan orang-orang biasa. Selanjutnya itu untuk proses konseling juga dapat digunakan yang bisa membantu konselor atau orang tua atau siswa itu sendiri untuk mengenali dan memahami bakat kreatif yang dimilikinya. Selanjutnya, Teh. Di sini ada kelebihan tes kreativitas, yaitu untuk mengungkapkan sebanyak mungkin mengenai apa yang ingin diketahui tentang kreativitas anak tersebut. Nah, yang kedua yaitu dapat diberlakukan untuk jumlah yang sangat besar dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, indikator-indikator kreativitas lebih profesional, spesifik, dan terukur. Next, Teh. Kelemahan tes kreativitas yaitu dari berbagai tes kreativitas bertolak dari definisi, konstruk, dan indikator yang berbeda-beda tentang kreativitas. Tadi bisa kita lihat di pengertian, ada dari pengertian saja sudah bertolak dari definisi, konstruk, dan indikator yang berbeda-beda tentang kreativitas. Nah, selanjutnya itu skor kreativitas yang tinggi belum menjadi jaminan bahwa seseorang mampu menampilkan prestasi kreatif yang tinggi dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, sistem penskoran yang objektif pada dasarnya adalah subjektif karena tergantung pada pertimbangan penyekornya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kembali ke Teh Fani. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Nengsi atas pemaparannya. Untuk pemaparan yang kedua akan dipaparkan oleh Ibu Siti Fetty. Kepada Ibu Siti Fetty saya persilahkan.
Baik. Terima kasih Teh Fani atas kesempatannya untuk bisa menjelaskan tentang macam-macam tes kreativitas. Di sini macam-macam tes kreativitas itu adalah TTCT, kemudian ada TTCT itu artinya sebentar. TTCT itu artinya Torrance Test of Creative Thinking, yang itu motivasi kreatif dan keterampilan serta kemampuan kreatif. Kemudian yang kedua ada TCT-DV, Test for Creative Thinking Drawing Production, yaitu tes urban dan jalan, biasanya untuk memproduksi berpikir kreatif menggambar. Kemudian yang ketiga ada Autophotographic Self portrayal dengan cara individualistis atau kreatif. Kemudian selanjutnya ada creativity test for children, di mana tes kreativitas untuk anak-anak didasarkan pada yang mengembangkan teori ini adalah Guilford. Nah, di sini kecerdasan tes. Nah, ini di sini ada perbedaan antara tes intelijensi dengan tes kreativitas. Biasanya kalau tes intelijensi menguji kemampuan berpikir secara memusat atau konvergen, karena di situ ada jawaban benar dan salah. Namun kalau tes kreativitas itu menguji berpikir menyebar atau disebut juga dengan divergen, dan tidak ada jawaban benar atau salah. Nah, next teh. Nah, di sini ada teori dari tes jenis kreativitas, yaitu yang dikembangkan oleh Torrance, yaitu Torrance Test of Creative Thinking, di mana Torrance ini adalah seorang pemimpin intelektual dalam riset kreativitas dan terkenal, yaitu dengan nama lengkapnya Powell Torrance. Nah, di sini Torrance ini mendefinisikan bahwa kreativitas sebagai sebuah proses menjadi peka terhadap masalah, kekurangan, kesenjangan dalam pengetahuan, elemen yang hilang, kemudian ketidakharmonisan dan lain-lain, dan mengidentifikasikan kesulitan, kemudian mencari solusi, membuat perkiraan atau memformulasikan hipotesis mengenai defisiensi, menguji dan melakukan pengujian ulang, dan akhirnya mengkomunikasikan hasil. Itu tes Torrance. Nah, kemudian Torrance juga yang biasanya digunakan di dunia pendidikan, dan tes ini biasanya digunakan di dunia pendidikan dan juga bisnis, di mana untuk menilai kapasitas kreatif individu. Nah, Torrance itu di mana menurut Torrance motivasi kreatif dan keterampilan serta kemampuan kreatif itu penting untuk terjadinya pencapaian kreatif bagi orang dewasa. Nah, untuk bentuk tes dari Torrance ini yaitu bentuknya ada TTCT verbal dan juga ada TTCT figural. Nah, di sini TTCT verbal itu memiliki dua form paralel, yaitu A dan B, terdiri dari 5 aktivitas, yaitu bertanya dan menebak, peningkatan produk penggunaan yang tidak biasa dipertanyakan, dan yang tidak biasa menebak, stimulus untuk masing-masing tugas, yaitu mencakup gambar di mana testi memberikan respon dalam bentuk jawaban tertulis. Sedangkan TTCT figural memiliki 2 form paralel, yaitu A dan B, dan terdiri dari 3 aktivitas konstruksi gambar melengkapi gambar bentuk berulang dari garis atau lingkaran atau lingkaran. Seperti itu terkait TTCT. Selanjutnya teh. Kemudian yang selanjutnya ada TCT-DP, yaitu Test for Creative Thinking Drawing Production.
di mana tes ini dikembangkan oleh Urban dan Jalan untuk produksi berpikir kreatif menggambar. Tes ini menggunakan gambar tunggal dengan 6 fragmen figural yang menarik yang dapat diselesaikan dalam berbagai cara, mulai dari yang sederhana, konvensional, dan terputus-putus hingga yang kompleks secara tematis, tidak konvensional dan terintegrasi, dan juga menarik secara estetika. Nah, Urban dan Jalan ini, tes ini biasanya digunakan sebagian besar itu di Eropa dan seluruh di dunia sebetulnya ya. Dan namun baru-baru ini dalam manual penilaian rinci dengan 15 menit batas waktu tes ini menggunakan gambar tunggal dengan 6 fragmen figural yang menarik dan yang dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Nah, tes ini di sejumlah di beberapa negara biasanya menghubungkan kedua ukuran, yaitu kedua ukuran dengan ukuran pemikiran divergen dan juga penalaran guru atau nominasi kreativitas. Kemudian dikategorikan melalui penilaian objektif yang menghasilkan keandalan yang sangat baik dan menunjukkan bukti perubahan usia yang sistematis dan juga konsisten dengan harapan teoritis, di mana tujuan dari ini adalah untuk menawarkan validasi lebih lanjut dari TCT dengan menghubungkan format penilaian alternatif, teknik penilaian konsensual yang banyak digunakan. Selanjutnya, Teh. Kemudian yang ketiga ada autofotografi, di mana tes ini yaitu selanjutnya, Teh. Yaitu dikembangkan oleh Robert Giller yang melakukan serangkaian eksplorasi yang mengesankan tentang apa yang dia sebut autofotografi, yaitu pengambilan satu set foto untuk menjawab pertanyaan, misalkan siapa kamu, kemudian Giller ini meringkas, kemudian tekniknya biasa menawarkan banyak wawasan kualitatif tentang orientasi hidup orang-orang dari berbagai usia dan juga budaya, mulai dari anak-anak miskin, contohnya yaitu di Meksiko, hingga orang dewasa yang lebih tua di Jepang. Nah, biasanya dilakukan penelitian terhadap mahasiswa yang pemalu hingga remaja yang nakal, dan dari orang-orang yang duduk di kursi roda hingga orang-orang yang mengalami penderitaan karena perceraian. Nah, dari teori selanjutnya yaitu teori teori kreatif tes for children, yaitu dikembangkan oleh Guilford, melihat di mana Guilford ini melihat berpikir kreatif terdiri dari berpikir divergen yang menekankan kefasihan, fleksibilitas, originalitas, dan juga elaborasi. Namun meskipun demikian, Guilford mencatat bahwa berpikir kreatif tidak sama dengan berpikir divergen, karena kreativitas itu membutuhkan sensitivitas terhadap masalah. Nah, demikian pula kemampuan mendefinisikan ulang yang mencakup transformasi pikiran, reinterpretasi, dan juga kebebasan dari keterbatasan fungsional dalam mencari solusi yang unik. Dalam pengukuran potensi kreatif, ada 5 subskala yang dideskripsikan di bawah ini, yaitu yaitu autofotografis Stefani. Nah, ini 5 pengukuran dalam kreativitas kreativitas
Test for Children, yaitu fluency, yaitu kelancaran, di mana jumlah dari gagasan-gagasan relevan menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan sejumlah gambar-gambar figural. Kemudian yang kedua, yaitu adanya orisinalitas atau keaslian, di mana jumlah dari gagasan yang tidak biasa menunjukkan kemampuan menghasilkan respon yang tidak biasa dan juga unik. Kemudian yang ketiga, yaitu adanya elaborasi, di mana elaborasi ini yaitu merupakan jumlah dari gagasan tambahan menunjukkan kemampuan testi untuk mengembangkan dan juga mengelaborasi gagasan. Kemudian yang keempat ada abstractness of style, yaitu tingkatan melampaui labeling berdasarkan gagasan bahwa kreativitas mencakup pemikiran yang abstrak. Kemudian yang kelima yaitu resistance to premature closure, yaitu tingkatan keterbukaan psikologis berdasarkan keyakinan bahwa perilaku kreatif menuntut seseorang untuk melibatkan berbagai informasi ketika memproses informasi dan juga menjaga keterbukaan pemikiran, yaitu open mind. Kemudian itu yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya akan dilanjutkan penjelasannya oleh Teh Fani. Hatur nuhun Teh Fani. Sami-sami Bu Fetty, terima kasih kepada Bu Fetty. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, kita langsung ke intinya di sini, yaitu tes kreativitas yang ada di Lab PPB. Oke, sebelumnya izinkan saya share. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Teh. Sudah. Ya, ini untuk tes kreativitas yang ada di Lab PPB. Nah, untuk tes kreativitas yang ada di Lab PPB sendiri ini dikembangkan oleh Pak Karnoto ya, Pak Yaya. Nah, setelah kami kaji untuk tes kreativitas ini, bentuknya seperti ini. Halaman pertama itu adalah halaman tentang covernya atau mungkin ya. Nah, di sini ada nama tesnya, kemudian di sini untuk identitas testinya, untuk nomor tes, nama lengkap, jenis kelaminnya, kemudian tanggal lahir, tanggal tes, sekolah, dan kelas. Nah, untuk kotak-kotak di bawah ini itu adalah untuk pengskoran, nah, karena nanti di dalamnya untuk angka-angka ini 1 sampai 7 itu adalah mengungkapkan tugas yang ada di dalam tes kreativitas ini, yaitu di dalamnya akan ada 7 tugas seperti itu. Tapi ketika kita bilang ke testi atau menginstruksikan ke testi, kotak-kotak ini tidak boleh diisi oleh testi karena kotak-kotak ini khusus untuk korektor dalam pengoreksian pengerjaan mereka atau tesnya. Nah, untuk lembar selanjutnya, di sini ada petunjuk umum untuk melaksanakan tes kreativitas. Nah, di sini biasanya tugas tester itu adalah membacakan petunjuk kepada testi. Nah, di sini mungkin bisa saya bacakan dulu supaya lebih jelas. Petunjuk umum, nah saat ini Anda akan mengerjakan tes kreativitas, yaitu tes untuk mengukur sejauh mana Anda kreatif, inovatif, serta memiliki inisiatif dalam menghadapi problema tertentu. Anda harus menjawab pertanyaan atau melakukan tugas dengan cepat dan sebanyak mungkin jawaban. Gunakan daya hayal Anda, berhayalah semaksimal mungkin. Makin banyak jawaban yang benar, makin baik. Tes kreativitas ini terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama menyebutkan dan melakukan. Pada bagian ini, Anda harus menjawab pertanyaan dengan menuliskan jawaban pada tempat yang telah disediakan. Bagian 2, tugas menggambar. Anda harus membuat gambar yang sudah disediakan. Anda akan mengerjakan tugas ini dalam satuan waktu tertentu untuk setiap halaman. Jawaban langsung pada kertas soal ini juga, tidak ada lembar jawaban khusus. Nah, jadi untuk tes kreativitas ini langsung lembar jawabannya langsung di soalnya juga gitu. Jadi tidak ada lembar jawaban khusus untuk tes kreativitas ini. Nah, untuk bagian yang pertama ini atau petunjuk bagian 1 itu adalah menyebut
menyebut dan melakukan. Terdapat 4 pertanyaan dan tugas. Setiap halaman terdiri atas 2 soal atau 2 tugas yang harus Anda jawab dalam waktu yang singkat. Jawaban Anda mungkin terasa aneh atau lucu, tetapi asal masuk akal atau logis akan dianggap benar. Sebaliknya, jawaban yang tidak logis atau tidak masuk akal dianggap salah. Nah, di sini ada contohnya. Sebutkan sebanyak-banyaknya kegunaan pensil. Untuk di sini, untuk contohnya itu jawabannya bisa untuk menulis, menggambar, menusuk, mengaduk, menunjuk sebagai penggaris mainan, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh yang nomor 2, apa yang akan Anda lakukan bila naik kendaraan umum tetapi lupa membawa uang? Sama sekali tidak membawa uang. Nah, di sini nanti disebutkan saja kemungkinan-kemungkinan jawaban yang masuk akal. Nah, kemudian nanti tester bilang stop dulu, tunggu aba-aba lebih lanjut. Nah, jadi nanti karena di sini ada 7 tugas, 1 lembarnya itu di yang bagian pertama itu, nah ini yang akan dikerjakan nanti oleh testi itu akan ada tugas 1 dan tugas 2 untuk 1 lembar. Nah, untuk waktunya per lembar itu adalah 3 menit. Jadi 3 menit ini dilaksanakan untuk 2 soal. Nah, jadi nanti tester pun harus bilang ke testinya bahwa waktu tertentunya itu, jadi bukan 3 menit itu bukan hanya untuk tugas 1 dan 3 menit untuk tugas 2. Jadi kan kalau misalnya tugas 1 dan tugas 2-nya masing-masing 3 menit itu jadi 6 menit ya. Nah, kalau jadi 3 menit itu untuk tugas 1 dan tugas 2. Seperti itu. Nah, ini sebetulnya untuk di tugas 1 ini sebetulnya ada lagi contoh ya, karena kemarin ini keterbatasannya tidak boleh ditulis semuanya, jadi ya pokoknya nanti di si tesnya itu di bawah tugas 1-nya ini akan di bawah sini tuh akan ada 1 contoh lagi. Nah, nanti di situ tester juga harus menyebutkan harus ya dibacakan gitu kepada testinya, seperti itu. Ini tugas 1 dan untuk tugas 2-nya. Kemudian untuk lembar selanjutnya, di sini juga sama, ini bentukannya sama, ada tugas 3 dan tugas 4. Ini untuk waktunya juga sama, 3 menit untuk 2 soal. Kemudian kita next selanjutnya. Nah, ini untuk petunjuk yang bagian 2-nya. Nah, untuk bagian 2 ini tugasnya adalah tugas menggambar. Jadi silahkan nanti untuk testernya dibacakan lagi si petunjuk umumnya yang tugas menggambar. Nah, Ibu pakein. Nah, kemudian untuk tugas 5, 6, dan 7. Sebentar ya, Bapak. Nah, untuk tugas yang bagian 2 ini adalah tugas menggambar. Tugas 2 itu berarti meliputi tugas 5, 6, dan 7. Nah, kalau untuk tugas 2 ini waktunya berbeda. Untuk 1 tugas itu waktunya diberikan waktu 5 menit. Udah. Jadi 5 menit untuk tugas 1. Udah, Bu. Nah, ini modal yang disediakannya itu akan berbeda-beda tiap tugasnya. Nah, jadi nanti anak-anak harus balik lagi, Bat ya. Petunjuk, maaf. Nah, jadi nanti untuk tugas 2 itu kan tugas menggambar. Jadi nanti anak-anak itu diminta untuk menggambar benda mati sebanyak-banyaknya, bukan gambar hewan, bukan tanaman, dan juga bukan manusia. Jadi di sini sebenarnya sudah jelas ya, harus gambar benda mati dan berilah nama. Tapi kadang memang pasti ada aja yang gambar makhluk hidup ya. Padahal untuk instruksinya sudah jelas gitu ya, bahwa yang digambar itu adalah si gambar atau benda mati. Nah, ini untuk yang dicontohnya di sini modal gambar yang disediakannya itu garis lurus. Nah, jadi nanti dari garis lurus ini silahkan harus dibuat benda gambar atau benda mati apapun. Nah, ini kalau untuk dicontohnya ini mungkin saya hanya gambar garis-garisnya karena agak kesulitan untuk
menggambar contohnya. Jadi kalau di contohnya itu yang gambar pertama itu gambarnya pagar, kemudian yang kedua itu gambarnya meja, yang ketiga gambar rumah, dan keempat gambar mobil. Nah, berarti langsung di sini untuk yang tugas kelima itu modal dasarnya itu adalah persegi panjang. Jadi nanti silahkan dibuat apapun oleh Testi dari, nah untuk tugas 6 ini modal gambar yang disediakannya. Kemudian ini untuk tugas ke-7-nya seperti itu. Udah hanya sampai itu aja. Nanti saya akan perlihatkan contoh pengerjaannya, tetapi sekarang ke sini dulu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk dasar teorinya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Siti Peti bahwasannya tes kreativitas itu ada banyak ya jenis-jenisnya. Nah, ketika kami mengkaji tentang kreativitas yang ada di Lab PPB ini, karena kalau misalnya kita menulis keyword tes kreativitas Pak Karnoto itu memang tidak akan ada ya teman-teman di internet itu. Nah, kemudian kita kaji si tes kreativitas yang ada di Lab PPB itu, kemudian kami menemukan kesamaan dengan dengan tes kreativitas yang dikembangkan oleh Torrance dan Wilford untuk si tes kreativitas ini. Nah, untuk tugas yang pertama ini adalah usual uses activities, atau pertanyaannya itu tadi menyebutkan kegunaan payung sebanyak-banyaknya. Nah, untuk penggunaan usual uses ini adalah penggunaan yang tidak biasa. Nah, biasanya di sini itu mengungkapkan tentang flexibility atau keluasan dan originality atau keaslian. Nah, jadi pada subtes ini subjek harus memikirkan sebanyak mungkin penggunaan yang tidak lazim atau tidak biasa dari benda sehari-hari. Nah, tes ini merupakan ukuran dari kelenturan dalam berpikir. Nah, karena dalam tesnya subjek harus dapat melepaskan diri dari kebiasaan melihat benda sebagai alat untuk melakukan hal tertentu saja. Nah, jadi harus kayak out of the box mungkin ya. Nah, selain mengukur kelenturan berpikir, nah, tes ini juga mengukur orisinalitas dalam berpikir. Nah, orisinalitas itu ditentukan secara statistik dengan melihat kelangkaan jawaban yang diberikan. Ini untuk yang tugas pertama, ini diadopsinya dari tes verbal yang Torrance Test of Creative Thinking. Nah, untuk yang tugas kedua itu Common Problems Text. Nah, untuk pertanyaannya itu kan menyebutkan kelemahan atau keburukan dari orang yang pemarah. Nah, untuk ini yang udah diedit. Nah, untuk yang kedua ini, yang Common Problem Text ini maaf ya teman-teman, bukan situation text itu, tapi ini sama untuk mengungkap fluensi atau kelancaran dan originality. Nah, untuk tugas ini, untuk yang tugas kedua ini, nah diadopsinya itu dari Wilford, karena untuk yang di Torrance itu tidak ada yang subtesnya yang Common Problem Text. Nah, tes ini dirancang untuk melihat kemampuan, melihat cacat, kebutuhan atau kekurangan, dan ditemukan sebagai salah satu tes dari faktor yang disebut sensitivitas terhadap masalah. Nah, subjek diinstruksikan bahwa mereka akan diberikan situasi umum dan bahwa mereka akan diminta untuk memikirkan sebanyak mungkin masalah apa yang timbul dari situasi yang sudah disediakan. Nah, kalau yang tugas nomor 2 ini, situasi yang disiapkannya itu adalah menyebutkan kelemahan atau keburukan orang yang pemarah. Seperti itu. Nah, untuk yang tadi, tugas ketiga, ini baru situation text. Nah, untuk pertanyaannya, jika hujan turun, saya akan, untuk situation text ini mengungkapkan tentang fluensi atau kelancaran dan flexibility atau keluasan. Nah, tugas ini juga sama diadopsi dari tes Wilford, karena di Torrance untuk situation text ini tidak ada. Kami menemukannya di tes kreativitas yang dikembangkan oleh Wilford. Nah, ini untuk situation text ini dirancang untuk menilai kemampuan untuk melihat apa yang perlu atau apa yang akan dilakukan dalam sebuah situasi. Nah, untuk yang tugas ketiga kan tadi di contohnya situasinya itu kalau turun hujan kita akan ngapain nih gitu. Nah, jadi nanti si testi atau peserta akan menyebutkan sebanyak-banyaknya hal yang akan dilakukan ketika dalam situasi tersebut.
Nah, gitu. Terus untuk tugas yang keempat itu adalah guessing consequences. Nah, ini sini untuk contoh pertanyaannya itu, nah apabila kita melihat kecelakaan di jalan raya, apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan kamu lakukan? Nah, untuk guessing consequences ini mengungkap tentang fluency atau kelancaran dan elaboration atau penguraian. Jadi dari kegiatan ini mengharuskan orang untuk membuat tebakan tentang penyebab atau konsekuensi dari sebuah kejadian. Nah, pada subtes ini subjek diminta untuk memikirkan segala sesuatu yang mungkin terjadi dari suatu kejadian atau hal yang telah ditentukan sebagai rangsangannya, atau sebagai pertanyaan dari pertanyaannya itu. Nah, tes ini juga merupakan ukuran dari kelancaran dalam memberikan gagasan digabungkan dengan elaborasi, yang artinya sebagai kemampuan untuk dapat mengembangkan suatu gagasan, merincinya dengan mempertimbangkan berbagai macam implikasi. Nah, untuk tugas 1 sampai 4 itu masuk ke dalam kategori tugas verbal. Nah, kita selanjutnya nah ini untuk tugas 5, 6, dan 7 seperti yang tadi sudah kita lihat bahwa tugas 5, 6, dan 7 itu adalah menggambar. Nah, ini adalah termasuk tes figural. Nah, untuk tes ini masuk ke dalam tesnya Torrance. Untuk yang figural ini, untuk di Torrance sendiri sebetulnya itu ada tiga subtes untuk menggambar. Nah, tapi untuk yang di lab PPB ini sendiri itu hanya menggunakan si picture construction ini. Nah, jadi nanti seperti yang tadi sudah lihat ya, modal-modal gambarnya seperti yang ada di PPT ini, ada segitiga, ada oval, ada persegi panjang seperti itu. Nah, untuk picture construction ini faktor atau yang dilihatnya itu adalah faktor originality-nya, keaslian dan elaboration atau penguraian. Nah, jadi pada subtes ini peserta diminta membuat gambar menggunakan modal dari bentuk atau bangun yang ditentukan pada setiap halaman tugas. Jadi bentuknya harus menjadi bagian integral dari komposisi. Kegiatan ini cenderung menemukan tujuan untuk sesuatu yang tidak memiliki tujuan yang pasti dan mengelaborasinya, nah sehingga muncul tujuan yang jelas. Seperti itu. Untuk selanjutnya, nah ini mungkin sebentar saya harus meng-sharekan contohnya, contoh pengerjaannya. Nah, ini untuk contoh pengerjaannya. Nah, ini tes kreativitas. Nah, ini mungkin teman-teman harus diperhatikan juga ya dalam pengerjaan. Sebagai tester, kita juga harus mengecek setiap testi. Jadi, jangan sampai ada kesalahan dalam pengisiannya gitu. Seperti ini kan ya, nomor tes ini kayaknya Miranda udah capek banget ya. Soalnya biasanya tes kreativitas itu kalau nggak disimpan di awal, di akhir, karena biasanya bersamaan dengan 4 tes yang lainnya. Yang artinya akan ada 6 tes hari itu yang akan dikerjakan oleh siswa, biasanya seperti itu. Nah, nanti silakan Bapak Ibu tester bisa melihat ya atau mengkoreksi. Nah, di sini untuk pengskorannya bisa dilihat. Nah, ini langsung saya ke tugas yang 1. Nah, misalnya si anak hanya karena memang dengan waktu yang terbatas, testi itu biasanya jarang gitu yang bisa sampai mengisi sampai nomor 20 gitu. Jadi nanti Bapak Ibu yang memeriksa atau scoring itu dilihat saja jawaban-jawaban yang sekiranya masuk akal dan logis. Nah, biasanya untuk pengskoran ini hanya, kalau sepengalaman saya memang hanya yang, jadi memang nanti masing-masing pengkoreksi itu akan berbeda gitu, karena syaratnya itu hanya yang logis saja gitu. Pernyataan jawaban yang logis itu yang akan dihitung 1 skor seperti itu. Nah, ini misalnya untuk tugas gambarnya. Nah, ini semua untuk tugas gambar tidak ada yang benda hidup ya, semuanya benda mati. Nah, ini tugas 5-nya. Ini hanya contoh saja ya. Nah, itu berarti nanti silahkan, misalnya ini untuk tugas 1, misalnya ini untuk 8-nya semuanya logis. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu yang mengoreksi masukkan di kotak yang di depan.
Nah, ini 8, misalnya 7, 8 lagi, 6, 5, 4, 5. Nah, kemudian dijumlahkan dari tugas 1 sampai tugas 7, berarti ini adalah jumlah si skornya, skor ininya. Gitu. Terus, nah ini ya untuk pengskoran. Nah, semua jawaban aspek fluensi. Nah, sebetulnya ketika kemarin diskusi dengan salah satu mahasiswa yang pernah menggunakan si tes kreativitas ini untuk skripsinya, kalau yang untuk di lab PPB itu sebetulnya hanya aspek fluensinya saja yang dites. Nah, sebetulnya di tugas 1 sampai 7 itu sebetulnya ada tugas atau aspek fluensinya, karena aspek fluensi itu adalah kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran secara cepat. Jadi itu semua sebetulnya masuknya ke dalam si skor fluensi itu gitu. Nah, jadi yang masuk akal atau rasional itu langsung diberikan skor 1 kayak tadi. Nah, terus untuk ini penjelasan selanjutnya, untuk aspek kelancaran itu merupakan awal dari proses scoring semua aspek kreativitas. Karena jika pada aspek kelancaran jawaban itu dianggap salah, maka untuk aspek selanjutnya jawaban tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi. Nah, untuk si tadi yang saya perlihatkan itu adalah contoh dari skor mentahnya. Nah, tadi skor mentahnya kan 43. Kemudian skor mentah itu akan diolah menjadi skor T. Nah, kemudian hasil yang didapat itu dapat diklasifikasikan menjadi sangat tinggi, rendah, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Nanti, kemudian untuk pengskoran ini juga sebetulnya sudah dikembangkan oleh almarhum Pak Nur. Jadi nanti akan saya lihatin ya, harus dilihatin si hasil pengolahannya. Mana ininya? Nah, ini untuk validitas dan reliabilitas dari si tes. Kalau yang untuk di lab PPB belum ada yang mengujikannya, tetapi kalau misalnya tes kreativitas itu sudah digunakan, berarti sudah otomatis berarti itu sudah si instrumennya itu sudah layak gitu. Nah, hanya saja ini saya menemukan tentang validitas dan reliabilitas dari Lawrence Test of Creativity Thinking ini atau TTCT ini, yaitu mempunyai tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi dengan koefisien korelasi 0,9. Nah, jadi memang artinya layak untuk digunakan. Hal ini juga diungkapkan oleh Carl Trossen dalam tahun 2009 yang menyatakan bahwa TTCT ini merupakan alat tes kreativitas yang dapat dipercaya. Uji validitas tes kreativitas dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kreativitas verbal itu ada di reliabilitas yang berkisaran 0,94 sampai 0,99. Nah, dalam norma teknikal manual, TTCT Toref juga menunjukkan berbagai hasil pengujian reliabilitas dan validitas, yaitu sekitar 0,86 sampai 0,98. Nah, yang artinya layak atau sudah mumpuni gitu untuk digunakan. Nah, untuk mungkin Pak Yaya ini untuk pengskoran, bisa saya sharekan lagi contohnya. Nah, ini untuk tes kreativitas, skor kreativitas ini sebetulnya yang sudah, saya tidak tahu sih Bapak Yaya ikut membimbing atau tidak dari teman-teman S1 yang pernah mengolah atau pernah melakukan penelitian menggunakan si tes kreativitas ini. Nah, ternyata kemarin setelah saya tanya itu, tes kreativitas yang di lab itu kan hanya unsur fluensinya saja ya Bapak ya, hanya keseluruhannya saja. Nah, kemudian tes itu dikembangkan oleh teman-teman yang berpenelitian menggunakan si tes kreativitas ini. Jadi untuk pengoreksiannya, untuk pengskorannya itu sudah dipecah menjadi fluensi, originalitas, fleksibilitas, dan elaborasinya tadi yang sesuai sama si Torrance dan Wilford itu. Nah, tetapi yang masih menjadi misteri, bukan misteri itu ya, karena teman-teman S1-nya aja
udah lupa gitu untuk cara scoringnya gitu, dan manual scoringnya itu ada di almarhum gitu. Jadi mungkin nanti ini bisa kita kaji ulang lagi mungkin ya Pak ya untuk si tes kreativitas ini. Nah, Pak, pokoknya ini untuk skornya seperti ini untuk skor mentahnya. Kemudian skornya itu diolah kembali menjadi si skor T ini. Nah, kemudian ini untuk pengkategoriannya. Sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Ya, mungkin itu saja Bapak yang bisa disajikan oleh kelompok kami. Mungkin mohon arahannya juga untuk pengskorannya memang masih agak bingung gitu. Karena belum, entahlah gitu, kita harus bertanya kepada siapa gitu kan, atau mungkin bisa kita kaji ulang lagi seperti itu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mungkin sekarang dibuka sesi tanya jawab, atau mau langsung ke kelompok selanjutnya Pak? Tanya jawab dulu aja. Oh ya, mangga. Mungkin kepada Akang Teteh yang ingin bertanya atau ada yang masih kurang jelas, dipersilakan. Tidak ada Pak, sepertinya Pak. Udah jelas berarti ya Pak. Udah jelas banget. Ya mungkin dari Bapak ada tambahan Pak. Kalau dari saya begini, tadi kelompok sudah bagus mengungkapkannya, hanya tinggal disistematikan saja. Misalnya aspek apa yang diungkapnya. Jadi dikelompokkan ya aspek apa yang diungkap. Atau dari masing-masing soal itu apakah mengungkap ketiga-tiganya atau berapa-berapanya gitu. Nah, tadi di PPT sebetulnya udah ada ditambahkan Pak tadi. Itu tinggal tugas kelompok untuk membuatnya seperti itu. Ya. Jadi tes lain-lainnya tidak memerlukan penjelasan yang lebih banyak. Itu hanya untuk pemahaman teman-teman yang lain saja. Nah, jadi tugas Anda tinggal aspek yang diungkapnya ini. Nah, tapi apakah ketika ini kemungkinan nanti akan mendapatkan kesulitan ketika si interpreter. Nah, perlu dijelaskan oleh Anda bagaimana untuk menginterpretasikan masing-masing itu. Walaupun yang dilaksanakan hanya misalnya tadi fluensinya saja. Tapi ketika mungkin aja kan tidak hanya untuk mengukur itu, tapi untuk keperluan penelitian. Nah, untuk keperluan penelitian, sebagai panduannya nanti Anda yang buat. Nah, tinggal mensistematiskan yang tadi, aspek yang diungkapnya ini. Acuan teorinya, teori siapa, itu. Tinggal itu aja. Ya. Jadi itu kemudian normanya, nah itu normanya misalnya Anda mau berpatokan pada T atau gimana, peganglah itu. Misalnya langkah pengolahan skornya, periksa. Setelah diperiksa, hitung apanya. Misalnya hitung rata-ratanya, ya, hitung deviasinya. Nah kemudian setelah itu buat T-nya. Nah, ketika T nanti dibuat panduan seperti yang barusan diungkapkan. Begitu. Itu jadi lengkap nantinya. Ya. Nah, ya Bapak, hatur nuhun, memang mungkin itu saja yang perlu saya tambahkan ya. Jadi model rancangan panduannya bagaimana? Pertama, aspek yang diungkapnya apa gitulah ya. Kemudian tujuan apa tadi tuh? Yang diukurnya apa? Kemudian jika ingin mendapatkan misalnya, kalau yang paling mudah mengolahnya adalah dengan mencari fluensinya aja, misalnya. Ketika ingin mendapatkan selain fluensi itu apa tadi?
keluasan atau Ada originalitas. flexibility, ada originalitas, itu sama misalnya, elaboration. Nah, itu yang bagaimana cara melihat kemampuan elaborasi seseorang. Nah, bisa dilihat dari jawaban-jawaban yang mengarah ke arah mana, kayak gitu aja. Ya. Jadi tugasnya tinggal itu bukan menambahkan, membuat apa sih tadi? Tadi kan sudah diuraikan sebenarnya hanya masing-masing gitu. Menurut teori ini. Nah, sekarang yang diungkap oleh tes itu sebenarnya apa? Nah, ketika ingin mengukur misalnya tadi fluensi, lakukan pengolahannya seperti yang tadi. Nah, ketika ingin mengungkap originalitas, lihat dari jawaban-jawaban tadi mana jawaban yang memang jawaban-jawaban yang baru. Nah, buat lagi norma mungkin kayak gitu. Nah, itu saja. Ya. Baik, Bapak. Makasih kelompok ya. Kelompok 3 maksud saya. Mungkin langsung saja untuk kelompok 3 di kelas D ya Bapak ya. Ya, langsung terima aja. kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekian dari kelompok 3 tentang tes kreativitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda kemana sama Laras? Nah, sebenarnya saya tadi ada tambahan sedikit nih. Ketika nanti di sini ada peluang untuk penelitian buat Anda ya, yang mau misalnya, apakah orang yang kreatif itu orang yang memiliki inteligensi tinggi? Atau gimana kaitan antara kreativitas dengan inteligensi misalnya kayak gitu. Itu peluang bagi Anda untuk meneliti saja. Lakukan penelitian tentang hal itu. Bisa korelasi kan, bisa juga ya yang gampang aja. Korelasi yang paling gampang gitu. Korelasional ya. Itu, enggak. Ya, silakan kelompok B. Mohon izin Pak Yaya dan teman-teman semuanya, saya mewakili kelompok B sekaligus jadi moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kami dari kelompok B, yaitu komposisinya terdiri dari Andre Octavianas, Maulidia Galih Utami, dan Teh Wulan Lisnawati akan memaparkan terkait instrumen skala kepemimpinan. Ini juga termasuk instrumen yang yang baru ya, yang dikembangkan oleh UPI, dan sebelum ini emang kami mencari padanannya ataupun instrumen-instrumen yang mirip ataupun serupa itu sangat sulit sekali gitu. Dan terakhir alhamdulillah itu mendapat pencerahan itu dari Pak Yaya, dari instrumen juga yang sudah ada sebelumnya, dan juga makalah terkait penjelasan skala kepemimpinan apakah yang dipakai dan bentuknya bagaimana dan skoranya bagaimana. Tapi walaupun belum menemukan secara pasti, kami mencoba untuk merumuskannya terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti mendapatkan arahan dan kejelasan nanti dari Pak Yaya dan mungkin tambahan dari teman-teman semuanya. Selanjutnya pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Teh Maulidia Galih Utami. Pada Tata dipersilakan. Ya, baik Kang, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kelompok kami akan membahas mengenai instrumen yang berjudul skala kepemimpinan. Sebelumnya izinkan saya untuk disclaimer dulu bahwa memang manual yang
kelompok kami coba susun ini belum merupakan manual yang baku gitu, sehingga masih memungkinkan untuk terjadi perubahan atau enggak penambahan dan penyempurnaan gitu. Nah, baik. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai konsep kepemimpinan terlebih dahulu. Nah, konsep kepemimpinan ini awalnya itu berasal dari kata bahasa Inggris yang disebut dengan leadership. Nah, leadership ini itu adalah kata benda gitu yang berasal dari kata kerjanya itu to lead gitu. Yang secara harfiah itu memiliki banyak makna gitu, di antaranya menyebabkan, menuntun, memimpin, menggiring, mengarahkan dan memenangkan gitu. Nah, kepemimpinan juga adalah proses memberikan tujuan atau arahan yang berarti terhadap usaha kolektif dan menyebabkan orang bersedia mengeluarkan tenaga untuk mencapai tujuan. Itu menurut Jacobs and Jacques ya. Kemudian definisi lain dari kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok guna mencapai serangkaian tujuan. Nah, kepemimpinan juga dimaknai sebagai proses mempengaruhi tidak hanya dari pemimpin kepada pengikut atau satu arah gitu, melainkan timbal balik atau dua arah. Ya, next Kang. Nah, kepemimpinan yang efektif itu menurut Amod pada tahun 95 itu secara umum terdapat dua faktor penting yang menunjang kepemimpinan yang efektif. Yang pertama itu ada karakteristik kepribadian dan yang kedua itu ada karakteristik fisik gitu. Karakteristik kepribadian itu ada 14 aspek gitu. Namun yang saya paparkan, yang saya tulis di sini ada 7. Di antaranya adaptable itu mudah menyesuaikan diri, kemudian ada asertif atau lugas, ada karismatik atau berwibawa dan berkarisma, ada kreatif atau banyak ide, ada decisif, tegas dalam mengambil keputusan gitu. Ada dominan, lebih menonjol di antara rekan-rekannya, dan juga ada energetik gitu, bertenaga dan berstamina tinggi. Nah, aspek yang lain itu ada kepribadiannya terbuka, ramah, jujur, cerdas, kemudian percaya diri dan bijaksana. Next, Kang. Nah, sementara karakteristik secara fisik itu kalau pemimpin yang ideal itu diantaranya itu adalah atletis badannya, kemudian atraktif, menarik gitu, enak dipandang gitu, dan tinggi gitu, tingginya tinggi, ya gitu. Next. Nah kemudian ada gaya kepemimpinan yang apa ya? Yang muncul gitu di instrumen skala kepemimpinan ini gitu, yang menjadi aspek skala kepemimpinan gitu. Di sini diantaranya ada 3, itu ada otokratis, ada demokratis, atau gaya kepemimpinan bebas. Nah, gaya kepemimpinan otokratis ini juga disebutnya itu gaya kepemimpinan di mana pemimpin mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan orang lain gitu. Atau kita lebih kenalnya dengan kepemimpinan otoriter gitu. Nah, keputusan yang pemimpin buat di gaya kepemimpinan otokratis ini tanpa melalui konsultasi dengan pengikutnya gitu. Nah, Lewin sendiri dalam percobaannya menemukan bahwa gaya kepemimpinan otoriter atau diktator ini menyebabkan tingkat ketidakpuasan yang tinggi. Nah, yang kedua itu gaya kepemimpinan demokratis, di mana pemimpin melibatkan pengikut dalam pengambilan keputusan. Nah, meskipun keputusan akhirnya nanti mungkin berbeda dari apa yang dikatakan pemimpin, namun pemimpin selalu berusaha memfasilitasi forumnya gitu dalam pengambilan keputusan secara berkelompok, itu demokratis. Dan yang ketiga adalah gaya kepemimpinan bebas gitu atau laissez-faire gitu disebutnya. Nah, di sini
pemimpin itu akan memberikan bawahan kebebasan penuh dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan tugas yang dikerjakannya, dan tentunya dengan batas waktu yang ditentukan oleh manajer mereka. Ya, sekian teman-teman mengenai konsep kepemimpinan yang coba saya sampaikan. Silakan saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Maulidia. Selanjutnya akan disambung terkait aspek skala kepemimpinan dan juga validitas dan reliabilitas oleh Teh Wulan. Teh Wulan, silakan. Baik, terima kasih Kang Andre atas kesempatannya. Baik rekan-rekan sekalian, kita lanjut kepada aspek dari skala kepemimpinan itu sendiri, di mana tadi dijelaskan bahwa gaya kepemimpinan itu ada 3, yakni autokratis, demokratis, dan terakhir kebebasan atau laissez-faire tadi. Nah, di mana di gaya kepemimpinan untuk yang autokratis, aspek yang diungkap itu ada 3, yakni sentralisasi wewenang, itu yang pertama. Di mana sentralisasi wewenang ini merupakan pemusatan kekuasaan gitu ya, atau wewenang dan kendali pada sejumlah manajer perusahaan itu di pusat atau pimpinan perusahaan. Lalu selanjutnya ada aspek produktivitas kerja, di mana produktivitas kerja ini adalah suatu ukuran perbandingan antara kualitas dan kuantitas dari seorang tenaga kerja dalam satuan waktu untuk mencapai hasil atau prestasi kerja secara efektif dan efisien dengan sumber yang telah. Lalu ada aspek yang ketiga, yakni ada manajemen, di mana seorang pemimpin itu dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompoknya. Jadi manajemen ini perlu digunakan guna mencapai tujuan atau target yang individu atau kelompok tersebut tentukan di awal. Lalu selanjutnya untuk gaya kepemimpinan demokratis itu aspek yang diungkap juga ada 2. Itu yang pertama adalah hubungan pimpinan dengan karyawan, di mana seorang pemimpin atau manajer ini biasanya meminta pendapat atau nasihat dari anggota timnya atau bawahannya, seperti itu gitu ya. Lalu yang kedua adalah penghargaan terhadap karyawan. Nah, penghargaan ini terkait pula dengan arahan spesifik mengenai cara organisasi akan mengembangkan atau mendesain program yang bisa memastikan bahwa si organisasi tersebut itu memberikan imbalan perilaku atau hasil kinerja yang mendukung. Nah, ini. Lalu terkait gaya kepemimpinan kebebasan atau laissez-faire tadi, yang diungkap adalah 3 aspek. Yang pertama adalah delegasi wewenang, lalu tanggung jawab pekerjaan, di mana pemimpin atau sikap tanggung jawab atau mental yang merupakan hal yang harus diterapkan gitu ya. Hal yang harus diterapkan dalam setiap karakter pemimpin. Jadi harus. Dan terakhir juga ada kemampuan kerja. Kemampuan kerja itu adalah suatu hasil kerja yang dicapai seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada bawahannya. Jadi ini ada 3 tambah 3, ada sekitar 8 aspek yang dikemukakan dalam aspek skala kepemimpinan ini sendiri. Selanjutnya, Kang. Selanjutnya kita berbicara mengenai reliabilitas. Sebetulnya tadi telah dijelaskan oleh Kang Andri bahwa skala kepemimpinan ini memang dikembangkan itu sendiri dari Lab UPI oleh almarhum Pak Dedi gitu ya. Dan kami sempat mencari untuk skala kepemimpinan yang mirip atau persis gitu ya, tetapi memang kami belum menemukan, sehingga kami mendapatkan data gitu ya, mendapatkan data dan makalah itu dari sebelumnya dari Pak Yaya, dan makalah itu memang yang disusun oleh almarhum Dedi. Nah, makalah beserta ada scoring, jadi ada data yang memang hasil pengujian dari skala kepemimpinan ini. Nah, hasil pengujiannya itu diberikan kepada mahasiswa magister itu di daerah Kupang sebanyak 43 orang. Nah, 43 orang ini, maka hasil data itu akhirnya kami olah, dan untuk reliabilitasnya ini didapatlah reliabilitas sebesar 0,736 untuk secara keseluruhan. Nah, lalu untuk per itemnya itu juga sekitar kisaran 0,7 sekian semua, mulai dari item pertama sampai ke item ke-60 gitu ya. Nah, data menunjukkan bahwa reliabilitas yang diperoleh dengan cara tes ulang pada nilai lebih dari 0,7,
Nah, hal ini itu berarti bahwa instrumen skala kepemimpinan ini memiliki keajegan atau konsistensi atau reliabilitas yang cukup tinggi, seperti itu. Lalu selanjutnya, jika kita berbicara mengenai validitas, selanjutnya, Kang. Selanjutnya, Kang Andri. Nah, terima kasih. Selanjutnya kita berbicara tentang validitas, itu ada validitas permukaan dan validitas isi, di mana validitas permukaan itu dapat diketahui dengan melakukan analisis rasional, semata-mata dengan berdasarkan pertimbangan logis gitu ya, bukan hitungan angka-angka atau empirik, dan ada validitas isi, di mana itu dilakukan pemeriksaan terhadap setiap butir soal. Jadi untuk mencocokkan tiap butir soal dengan kisi-kisi yang disusun berdasarkan indikator tersebut. Nah, punten Pak Yaya dan rekan-rekan, jika memang ada kesalahan, mohon mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi, cuman memang hasil dari data yang kami peroleh itu validitas setelah diujikan dalam SPSS itu sebagian besar memang rendah gitu ya, sangat rendah dan sedang. Adapun meskipun ada beberapa item yang di sini keterangannya tinggi gitu ya. Nah, hasilnya memang seperti ini. Tetapi tadi jika kita melihat reliabilitasnya itu adalah baik gitu ya, cukup baik. Sedangkan untuk hasil validitasnya itu terdapat butir-butir soal yang rendah dan ada juga beberapa butir soal yang validitasnya cukup tinggi seperti itu. Nah, kalau berbicara mengenai hasil validitas, sebetulnya ini mungkin sedikit berkorelasi dengan hasil wawancara kami terhadap mahasiswa psikologi UPI, Bapak. Jadi kami sebelumnya sudah melakukan penelusuran gitu ya, apakah tes ini itu dipergunakan itu di tempat lain atau tidak seperti itu. Nah, berdasarkan dari wawancara kami terhadap mahasiswa psikologi UPI, memang tes ini itu sudah tidak dipakai kembali, Pak. Mohon koreksi, sudah tidak dipakai kembali karena dianggap sudah tidak relevan, ya kurang relevan dan memang kurang spesifik terhadap pendalamannya seperti itu. Cuman saya juga tidak tahu apakah itu benar atau tidaknya seperti itu. Selanjutnya Kang Andri. Nah, kita masuk ke bagian administrasi dan waktu pelaksanaan. Nah, skala kepemimpinan ini memiliki 60 butir pernyataan dan cara pengisiannya cukup memilih satu jawaban pada setiap pernyataan yang mewakili responden. Respon diisi pada lembar jawaban yang telah disediakan. Instrumen ini cukup diselesaikan dalam waktu 45 menit. Nah, selanjutnya kita bisa melihat wujud dari skala kepemimpinan. Di sini saya screenshot untuk beberapa saja. Di bagian cover ini seperti yang gambar di sebelah kiri, di mana covernya itu adalah ya tidak untuk menulis atau membuat coretan di dalam buku tesnya gitu ya, berbeda dengan tes kreativitas yang tadi. Kalau ini disediakan lembar jawaban karena bukunya itu tidak boleh dicoret-coret. Dan lanjut ke petunjuk umumnya di sebelah kanan, di sebelah kanan itu petunjuk umumnya adalah nomor 1, pilih salah satu pernyataan yang paling sesuai dengan pandangan, kebiasaan, atau keadaan Anda saat ini dengan cara membubuhkan tanda silang X pada huruf yang mewakili sesuai dengan nomor pernyataan. Lalu yang nomor 2, jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan, lalu kerjakan semuanya, jangan ada yang terlewat. Jika kita masuk ke dalam pernyataan nomor 1 gitu ya, ini sebetulnya mirip-mirip angket, ya, mirip-mirip angket, tetapi ya skalanya bukan skala Likert. Kalau yang misalkan angket yang biasa kita kembangkan itu kan setuju, sangat setuju, dan lain-lain. Nah, ini tidak, tetapi jawabannya itu merupakan sebuah respon kembali gitu. Jadi A, B, C, D itu merupakan sebuah respon atas pernyataan di atas. Nah, masing-masing respon ini memiliki tingkat scoringnya gitu ya. Misalkan A berapa, jadi scoringnya itu 1 sampai 4 nanti akan dijelaskan oleh Kang Andri seperti itu. Baik untuk pengisiannya juga itu dicukupkan hanya 45 menit saja. Demikian dari saya, dipersilakan ke Kang Andri. Ya, terima kasih Teh Wulan. Selanjutnya terkait scoring mungkin sudah disampaikan oleh Teh Wulan. Kalau
untuk scoring itu hampir-hampir mirip atau mungkin bisa mirip dengan scoring angket pada umumnya. Yang pertama, scoring dalam menghitung konsistensi jawaban. Pertama, lihat kesamaan jawaban terhadap dua nomor yang isi pertanyaannya sama persis. Pasangan nomor yang isinya sama persis dapat dilihat tabel konsistensi. Jadi nanti bisa juga dibikin tabel konsistensinya juga. Gitu. Kemudian bila kedua jawaban sama diberi skor 1, bila tidak sama maka diberi skor 0. Nah, tulis angka tersebut pada kolom konsistensi pada lembar jawaban. Ya. Kemudian jumlah skor konsistensinya, kemudian jumlah skor maksimal itu ada 11. Nah, kemudian skor konsistensi yang 5 ke bawah menunjukkan bahwa yang bersangkutan kurang serius dalam mengerjakan tes skala kepemimpinan. Nah, kemudian menghitung skor setiap aspek kepemimpinan. Nah, pada lembar jawaban itu tulis skor tiap nomor sesuai dengan kunci gitu. Jadi seperti yang dijelaskan Teh Wulan tadi. Jadi tiap jawaban, tiap opsi itu memiliki nilai jawaban yang sudah ditentukan. Jadi setiap jawaban itu tidak punya nilai yang berbeda-beda gitu. Dan kemudian jumlahkan skor yang satu baris, kemudian tulis jumlah itu pada kolom paling kanan di lembar jawaban. Kemudian lakukan sampai yang paling bawah gitu. Kemudian masing-masing jumlah skor kemudian dibagi jadi 6. Kemudian diperoleh rata-rata skor tiap aspek. Itulah yang menunjukkan tingkat perkembangan siswa dalam aspek yang bersangkutan. Kemudian membuat grafik individual dan grafik kelompok. Nah, grafik individual itu dibuat berdasarkan skor tiap aspek dari seorang siswa, sehingga dihasilkan pada grafik profil individu tersebut dalam 3 aspek kepemimpinan sudah dijelaskan tadi. Dan pada grafik kelompok itu dibuat berdasarkan rata-rata skor tiap aspek dari seluruh siswa, sehingga dihasilkan grafik profil individu dalam kelompoknya dalam 3 aspek kepemimpinan. Nah, kemudian untuk interpretasi, nah, rata-rata skor aspek kepemimpinan setiap siswa atau rata-rata skor seluruh siswa kemudian digunakan sebagai bahan perbandingan dalam menganalisis instrumen skala kepemimpinan. Dan untuk melakukan interpretasi itu lihat kembali tabel skor untuk setiap tingkat pendidikannya ya. Dan dari grafik itu dapat dilakukan analisis aspek mana saja dari kepemimpinan yang dominan dalam diri siswa. Maka di sana itu dapat dilihat pada diri siswa itu pada aspek manakah dia memiliki potensi dalam gaya kepemimpinan. Apakah karena ini ada 3 ya, apakah pada kepemimpinan otokratis, kedemokratis ataupun kebebasan gitu. Jadi secara singkat bisa digambarkan seperti itu. Mungkin demikian dari scoring dan interpretasi dari kami dari skala kepemimpinan. Selanjutnya mungkin masih ada waktu bukan tanya jawab atau langsung ke Bapak? Langsung aja tanya jawab lah. Ya, silakan mungkin kepada teman-teman yang ingin memberikan masukan. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, memberikan masukan, atau mungkin memberikan saran. Bu Kiki, silakan Bu Kiki. Izin bertanya, Kang? Ya, silakan Pak Kiki. Ya, baik, terima kasih, Kang. Kalau nggak salah dengar tadi nih, cara scoringnya ini kan berbeda-beda ya, cara scoringnya tadi tiap soal ya, Kang ya. Halo, kedengaran ya, nggak? Ya, kedengaran Kang Fikri. Kalau aku tadi melihat, jadi tiap-tiap soal yang ada dalam tes kepemimpinan ini, cara scoringnya juga itu berbeda-beda. Nah, mengapa sih mesti dibedakan poin-poin tersebut dalam men-scoringnya? Mungkin itu saja, Kang, pertanyaan saya. Ya, terima kasih, Kang Fikri. Jadi, kok dibeda-bedakan poinnya gitu ya? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, Kang, betul. Oke. Untuk pertanyaan Kang Fikri akan dijawab oleh Teh Maulidia. Silakan Teh Maulidia.
Ya, baik. Terima kasih Kang Fikri atas jawabannya. Kalau misalkan merujuk Itu pertanyaan atas pertanyaan. Oh, ya, terima kasih Kang Fikri atas pertanyaannya. Izin jawab, tapi mohon koreksi juga dari teman-teman ya dan tambahan. Jadi saya mengambil secara teori umum aja gitu ya. Kalau misalkan kenapa di setiap nggak hanya di skala kepemimpinan aja sebenarnya banyak instrumen-instrumen lain yang menggunakan scoring yang berbeda-beda, bahkan ada juga yang menggunakan format pernyataan yang berbeda-beda atau enggak diacak urutannya gitu. Nah itu tuh kenapa? Itu yang sependek yang saya tahu itu Kang untuk mengurangi bias dari hasil tesnya gitu. Makanya kenapa urutan pertanyaannya diacak, kemudian scoringnya juga diacak, itu agar hasilnya nanti biasnya itu lebih kecil gitu, sehingga lebih representatif gitu. Kalau misalkan melihat rujukan teori secara umumnya, seperti itu. Izin menambahkan. Jadi gini Kang Fikri, sebetulnya itu cara skornya tidak berbeda-beda. Itu skornya tetap nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi yang paling tinggi itu adalah mendapatkan skor 4, yang paling kecil itu adalah 1. Tetapi memang setiap itemnya itu tidak skor 4 itu tidak ditempatkan pada nomor A saja. Jadi memang mungkin di nomor 1 itu akhirnya jawabannya, kunci jawabannya itu adalah 4, 2, 3, 1. Lalu di nomor 2 misalkan 1, 3, 4, 2. Nah, itu balik ke pernyataan yang dikatakan oleh Teh Tata bahwa untuk melihat dari supaya jangan bias gitu ya, supaya jangan bias dan tidak adanya nanti terlihat adanya pola mungkin ya, pola. Jadi di situ kalau di skala kepemimpinan yang ini kan bukan sangat setuju, bukan seperti itu, tetapi itu adalah merupakan sebuah respon. Nah, dari respon itu mungkin nanti akan terlihat pola-polanya ketika misalkan kita menempatkan skor 4 itu di huruf A saja gitu. Jadi dibuatlah bukan berbeda, acak gitu ya, dibuatlah acak untuk nilai skornya, tetapi memang tester itu dipedomani untuk kunci jawabannya. Jadi tester ini kami mendapatkan kunci jawaban dari item 1 sampai 60 itu apa, seperti itu sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Wulan, Teh Tata. Oke. Gimana Kang Fikri? Iya Kang, ya saya kira cukup jelas ya tadi. Ternyata yang membedakan itu ya sebenarnya ketika ingin menyusun angket ya, biasanya di random agar tidak terlihat pola ya. Karena biasanya kalau seperti itu mungkin tes itu cenderung menemukan pola kalau ada urutan-urutan tertentu yang ada pola jawabannya. Random ya. Ya, ada pola jawabannya. Jadi mesti di random juga, sama halnya mungkin ya kalau kita menyusun angket seperti yang tadi dikatakan oleh Teh Tata ya mungkin teorinya yang bersifat umum ya. Mungkin ya terima kasih Kang Teteh jawabannya. Ya, terima kasih Kang Fikri. Mungkin karena waktunya sudah lewat kali ya, mungkin selanjutnya mungkin dikembalikan kepada Bapak. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada yang sudah menyajikan. Pertanyaan saya yang pertama, kalau tadi dibicarakan bahwa kepemimpinan itu kan ada yang otokratis, demokratis, laissez-faire gitu ya. Nah, saya justru di sini kami tidak menemukan apakah dalam soal-soalnya mengarah ke situ atau tidak. Barangkali di antara teman-teman yang pernah melihat
pernyataan-pernyataannya apakah ada kecenderungan ke arah situ atau tidak. Autokratis gitu ya, demokratis atau laissez-faire. Menemukan ke arah situ tidak? Jika dilihat dari makalah yang didapatkan dari Pak Yaya, Pak, yang disusun oleh almarhum Pak Dedi, itu memang mengarahnya ke sana sih, Pak. Cuman jujur saja untuk penskoringan untuk masuk ke demokratis, autokratik dan laissez-faire itu memang kami belum menemukan begitu. Oh, iya. Saya kira teman-teman itu sudah menemukan nomor sekian saja, nomor mana saja yang termasuk otoriter, nomor mana saja yang mengarah ke demokratis, nomor mana saja yang mengarah ke laissez-faire. Saya kira seperti itu. Tapi belum ya, tidak menemukan secara umum. Belum, Pak. Kalau untuk secara spesifik nomor menuju ke gaya yang mana, Pak, itu kami belum menganalisisnya. Mungkin itu nanti jadi bahan tambahan untuk melengkapi buku panduannya ya, Pak ya? Ya, baik. Oh, ya. Tapi kalau Jadi, untuk angkanya juga sudah dibaca sih, Pak. Cuma untuk penentuan polanya kemarin itu memang masih dari makalah yang dari Bapak itu, Pak. Oh, iya. Nah, kalau begitu berarti tes kepemimpinan ini adalah merujuk pada apa yang dimiliki oleh siswa, berarti gitu. Jadi kan di situ misalnya kalau seseorang katakanlah sedang emosi dibawa ke kantor, nah tindakan yang dilakukan di kantor itu akan apa, kan kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya ini tidak mengarah ke salah satu ya, tapi ini adalah istilahnya kepemilikan kepemimpinan. Nah, oleh karena itu dalam interpretasinya juga di sini ke arah skor maksimal. Jadi tidak ke per aspek kayak gitu ya. Nah, jadi apakah seseorang itu memiliki kecenderungan kepemimpinan atau tidak gitu. Kayak gitu kayaknya gitu ya. Nah, kalau misalnya dari 60 itu kan kalau 60 item itu ya. 60 kali 1 skornya 60 gitu kan ya. 60 itu berarti kepemimpinannya, kecenderungan kepemimpinannya sangat rendah. Kalau yang 60 kali 2 itu maksimalnya kan 60 kali 2 120. Itu misalnya ke arah mana? Itu cukup misalnya 180, 120 itu. Kemudian ya 60 kali 3 180 itu sedang. Dan 60 kali 4 itu 240 itu adalah maksimal tinggi gitu. Nah, jadi ini ternyata tidak mengarah ke kepemimpinan tertentu ya dalam instrumen itu. Nah, ini kelemahan instrumen itu ya. Jadi makanya namanya tes kepemimpinan. Jadi kecenderungan apakah seorang itu memiliki potensi untuk jadi pemimpin atau tidak? Kayaknya ke arah situ saja gitu. Tidak seseorang itu misalnya si A kecenderungannya ke demokratis, si B cenderungnya pemimpinnya laissez-faire dan seterusnya. Jadi tidak ke arah situ. Ya. Jadi ini kepemilikan kepemimpinan tampaknya seperti itu. Nah, mengenai penskoran ini adalah sebenarnya jawabannya itu ada 1, 2, 3, 4. Setiap jawaban itu ada 4. Ada 4 kemungkinan. Dan kemungkinan itu adalah kemungkinan 1, 2, 3, 4 itu yang ABCD itu
itu tindakan dari yang paling jelek sampai ke yang paling bagus. Gitu. Tapi dari paling jelek ke paling bagusnya itu dalam setiap item sengaja diacak supaya tadi tidak ditemukan polanya. Gitu. Misalnya kalau saya sudah menemukan misalnya yang D itu baik, nomor 1 D-nya bagus, jawaban yang paling bagus. Nomor 2 D-nya juga paling bagus. Nah setelah itu ditemukan akhirnya kalau kita menjawab D itu bisa bagus semuanya kayak gitu. Nah itu untuk menghilangkan itu maka diacaklah modelnya. Jadi ada yang 4-3-2-1, ada yang 1-2-3-4, ada yang 2-3-1-4 dan seterusnya. Untuk setiap item kayak gitu. Nah, jadi kayaknya teori data dasar teorinya saya juga belum tidak tahu siapa yang apa dengan penyusunnya aja tidak pernah ngobrol gitu tentang alat ini. Ya, karena keburu tidak ada. Ya. Nah, jadi sebenarnya saya tadi bertanya gitu apakah ditemukan kalau jawabannya ke ini arahnya ke demokratis. Kalau jawabannya nomor sekian itu arahnya laissez-faire. Saya kira kelompok bisa menemukan seperti itu. Tapi tidak ya. Belum menemukan. Oke. Nah, atau kalau memang ya diarahkannya kayaknya ke arah situ, ke kepemilikan, kecenderungan kepemimpinan, bukan ke demokratis atau ke arah mana seseorang itu kecenderungan memimpinnya. Nah, ini satu kesempatan buat Anda untuk membuat instrumen. Apakah instrumennya itu ke arah 3 model tadi atau ke model lain ya silahkan. Nah, ini di sekolah kan diperlukan arahan siswa terutama nanti yang memiliki kecenderungan jadi pemimpin gitu. Nah, mungkin itu sajalah kalau dari saya. Kalau kelompok belum menemukan arahnya kemana gitu. Ya. Izin Pak. Ya. Pak mau bertanya sebetulnya saya. Ya, kalau ya. Kan kemarin kami dapat data juga ya Pak, selain makalah itu juga ada data Excel itu di mana skala ini sudah diujikan gitu. Nah setelah itu kan kami ujikan validitasnya, ternyata hasilnya seperti itu. Nah apakah sebenarnya apa yang salah gitu ya Pak? Saya tuh berulang-ulang tetapi tetap rendah itu biasanya dipengaruhi oleh apa Pak ya? Apakah itu dan apakah akhirnya itu merepresentasikan bahwa tes ini sudah tidak lagi relevan atau bagaimana Pak? Ya, kemungkinan pertama seperti itu. Atau kemungkinan kedua memang tidak ditujukan untuk itu gitu, untuk mencari kepemimpinannya ke arah mana gitu. Sehingga si kelompok juga belum menemukan ke arah mana. Nah, ini model skalanya itu disebutnya skala ordinal ya. Ya, skala ordinal. Justru skala sikap yang 5 pilihan itu bagusnya seperti itu. Jangan pilihan sangat setuju, ragu-ragu dan seterusnya. Jangan pilihan yang berbuat seperti itu. Tapi tindakan mana yang akan diambil manakala ada situasi seperti ini. Misalnya ketika waktu ujian katakanlah 5 menit lagi. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Soalnya masih banyak yang harus dikerjakan. Mana yang tindakan apa yang akan Anda lakukan?
Nah, misalnya tindakan 1, 2, 3, 4, atau 5 gitu. Bukan dalam kondisi seperti itu saya akan nyontek saja. Sangat setuju, ragu-ragu, sangat tidak setuju, dan seterusnya. Bukan ke arah situ. Itu masih bisa ditebak sih kalau yang seperti itu. Tapi kalau kecenderungan tindakan, itu justru lebih bagus. Kalau menurut saya, pandangan saya. Nah, tadi barusan itu Anda menemukan seperti apa? Menemukan kecenderungan rendah. Ya, Pak. Oh, ya berarti data itu yang menunjukkan bahwa si peserta yang dites itu memang rendah kecenderungan kepemimpinannya kayak gitu. Nah, kalau yang tingginya kan katakanlah maksimalnya 240 ya. 6 kali 4 itu ya, 240. Minimalnya 60 gitu ya. Nah, sehingga kita bisa membuat rentangannya itu dari 61 sampai berapa itu rendah, sangat rendah misalnya. Ya bisa kita membuatnya seperti itu. Nah, tugas kelompok ini sebenarnya untuk tes kepemimpinan ini ya membuat manualnya aja. Tes itu mengukur apa, mengungkap apa. Itu kalau ditemukan dari teori-teori yang ada. Kalau tidak kita teori sih ada, tapi tidak nyambung. Berarti kita tidak menemukan kecenderungannya ke arah mana. Gitu. Nah, jadi saya hanya bisa menjawab itu aja dari tes ini. Hanya arahnya ke arah tadi ya. Kecenderungan kepemilikan kepemimpinan. Apakah dia cenderung lebih baik gitu ya tindakannya? Apakah cenderung kalau tadi ditemukan tindakannya cenderung kalau rendah itu berarti kan kurang relevan atau kurang ya rendah kecenderungan kepemimpinannya kayak gitu. Bisa dipahami nggak? Iya, Pak. Ya, data yang Anda miliki itu sebenarnya sama saja dengan skala sih, skala biasa, hanya bentuk jawabannya ke arah mana gitu. Nah, itu yang belum saya temukan. Justru saya berharapnya Anda menemukan seperti itu. Ya, kalau tidak menemukan berarti memang mungkin tidak dikonstruk seperti itu. Pak, izin tanya, Pak. Ya. Jadi nanti yang harus dilengkapi adalah terkait scoring dan interpretasinya. Nah, kalau misalkan setelah dianalisis kelompok kami tidak menemukan ini itemnya cenderung kemana, itu bagaimana Pak pembuatan manualnya? Secara tadi di konsepnya itu dikemukakan ada 3 aspek, tapi ternyata di skala kepemimpinannya tidak nyambung nih. Itu gimana Pak nanti? Berarti yang dikembangkan dari apa yang dikembangkan dalam teori itu yang dalam tes itu bukan atas dasar teori yang dikembangkan, hanya yaitu yang saya katakan tadi, arahnya itu ke arah kecenderungan kepemilikan aspek kepemimpinan seseorang gitu. Jadi bukan dia itu ke arah mana gitu ya, tapi apakah dia itu memiliki potensi untuk memimpin atau tidak? Gitu. Mungkin begitu. Atau tidak nyambung jawaban sayanya? Pertanyaannya kayak gimana? Ke arah mana barusan? Untuk penyusunan manual booknya, Pak. Penyusunan manualnya ya diarahkan ke arah tadi. Jadi tes ini tidak mengukur gaya kepemimpinan ke arah mana, tapi mengukur ke arah
kepemilikan, kecenderungan kepemimpinan. Kayak gitu aja. Kemudian nanti penafsirannya, skornya kan minimal 60 kan, 60 kali 1 ya. Iya. Nah, nanti dibuat rentangan dari 60 sampai 240 kan ya maksimalnya. Iya. Nah, misalnya dari 60 sampai 80 apa, 80 sampai 120 ke arah mana gitu ya. Dan seterusnya seperti itu. Atau kita bisa membuat skalanya, model jawabannya ya. Kalau misalnya yang 60 itu kecenderungannya rendah gitu. Kan 60 kali 1, 60 kali 2, 60 sampai katakanlah 90. Nah, misalnya dari 91 sampai 120 atau 130 misalnya kayak gitu. Itu dibuat saja kecenderungannya. Kita bisa menggunakan kecenderungan jawaban sesuai dengan arah jawaban itu. Arah skala yang dimilikinya. Ya, Pak. Baik, Pak. Siapa? Jadi arahkan kepemimpinannya itu ke arah kepemilikan kepemimpinan, bukan ke gaya seseorang nanti akan kecenderungan memimpinnya ke arah ke gaya mana, bukan begitu ya. Oke. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Ada lagi pertanyaan? Waktunya sudah habis ya. Oke, sudah terlalu sore ya kita. Ternyata Prof. Ahmad tidak masuk ya. Mudah-mudahan beliau cepat sembuh lah. Amin. 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 Operasinya lancar gitu ya. Karena rencananya beliau itu dioperasi. Gitu. Ditanamkan ya Pak ya. Ditanam apa namanya, ring kayak gitu. Oh, ring. Bapak, punten izin bertanya. Ya. Kalau untuk nanti pelaporannya jadi bentuknya langsung manualnya kan ya Pak ya? Ya, ya. Bukan misalnya kayak makalah gitu? Bukan, langsung Ya, ke bentuk langsung manual aja. Ya, baik Bapak. Yang tadi Anda lakukan tentang apa sih tadi? Bukan tentang kepemimpinan yang tadi. Kreativitas. Pak. Kreativitas. Ya. Jadi tinggal kreativitas apa yang diungkap dengan itu. Nah, yang kecenderungannya kan yang paling mudah adalah kecenderungan yang fluensinya. Kecenderungannya. Nah, ketika fluensinya itu apa maknanya? Nah, kemudian fluensi atau apa tadi aspeknya itu? Fluensi, originalitasnya sekarang. Nah, ketika kalau kita mau mengarahkan ke arah apakah ide-idenya itu orisinal atau tidak, itu harus dilihat lagi dari orisinal jawabannya kayak gitu misalnya kayak gitu. Ya. Dari ke arah situ aja, nggak usah ke arah apa ya, kepemimpinannya, aspek yang diungkapnya apa. Teorinya kan kalau yang Fani tadi teorinya sudah jelas ya, teorinya ya, kreativitas ini dikembangkan mengacu kepada teori siapa. Nah, kan ada sekian aspek misalnya yang diungkapnya. Ya, itu disebutkan aja. Kemudian yang diungkapnya apa? Nanti menginterpretasikan ke arah masing-masing itu seperti apa? Seperti tadi untuk fluensi dari banyaknya skor, misalnya kayak gitu. Untuk originalitas dilihat dari model jawaban, misalnya kayak gitulah. Ya.
Oke, seperti itu saja. Ya, Pan? Baik, Bapak. Nuhun. Nuhun, sami-sami. Ya. Ya, kita tutup saja lah. Terima kasih nih atas kehadiran Anda, kemudian atas partisipasinya. Kita tutup saja pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Hatur nuhun Bapak, hatur nuhun Sami-sami. Akang Teteh pemateri makna. Ya.